Masih di YouTube channel Jimmy Yu di episode yang ke-49 ya, 49 episode dari YouTube channel ini. Dan di episode kali ini gua ingin membahas barang-barang yang ini barang-barang ini semuanya tersedia semua di toko gua. Barang-barang ini yang sebetulnya toko gua ini menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh calon pengantin di hari pernikahan mereka. Nah, barang-barang ini sebetulnya sudah hampir, mungkin banyak yang lupa atau bahkan nggak tahu atau bahkan nggak mau ya. Barang-barang apa saja? Yang pasti ini barang-barang yang cukup unik dan mungkin kalian tidak pernah tahu bahwa barang-barang ini seharusnya dilibatkan dalam acara sanjit ataupun acara wedding kalian. Apa aja barang-barangnya? Sabar, subscribe dulu. Setelah itu kita akan bahas setelah yang berikut ini. Episode ke-49, buah ya, 49 ini gue akan membahas mengenai barang-barang yang unik, mungkin antik juga, dan bahkan beberapa yang sudah hampir tidak pernah dilibatkan atau dibawa atau dibeli oleh kalian ya. Tapi ini barang-barang ini tersedia di toko-toko gue semua. Yang pertama ini barangnya ada di pinggir gue semua. Ini harus disingkirkan dulu. Barang yang pertama adalah ini. Tada! Ini sebenarnya ada beberapa set. Oh, tahu ini apa? Ini adalah peralatan sebetulnya untuk kebersihan. Ya, ini ada nampan. Nampan ini di hari sanjit, ya di hari wedding. Ya, di hari wedding. Di hari sanjit ini semua harusnya masuk ke dalam baki sanjit. Makan tempat tentunya. Ini adalah nampan, ini adalah baskom, dan ini adalah peace pot. Atau kalau kalian orang tua zaman dulu mengatakan ini tempolong ya. Buat apa? Ini buat buat buang air kecil. Kalau BAB-nya di mana kok? Ya sebetulnya zaman dulu kan nggak ada WC dalam ya. Dan di China sana kebetulan dingin, jadi selama kalian dikunci di karantina setelah hari pernikahan yang 3 hari 2 malam itu, kalian tuh buang air kecilnya di sini. Buang air besarnya di mana? Itu yang masih menjadi pertanyaan dari saya. Tapi katanya sih karena di China sana dingin, jarang buang air besar, lebih sering buang air kecil katanya. Ya. Nah, baskom ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Biasanya ini akan disertai dengan handuk kecil. Handuknya ya kurang lebih handuk seperti ini ya, dan ini akan diselempangkan, disimpan di pinggir sini. Ini untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk seka ya, untuk bersih-bersih, untuk seka, untuk lap-lap badan, lap-lap muka. Biasanya bak ini juga dimanfaatkan, atau untuk mencuci barang-barang keperluan kalian selama di dalam kamar, ini juga bisa dimanfaatkan. Nampan ini isinya apa? Nampan ini biasanya akan digunakan untuk menyimpan bahan makanan, berbagai keperluan kalian. Keperluannya apa? Ini barang yang kedua yang akan gua tunjukkan pada kalian. Barang yang kedua yang harusnya ada dalam baki sanjit adalah ini, teman-teman. Nah, ini adalah satu set peralatan makan ya. Ada mangkok, ada sendoknya, ada sumpitnya, dan juga ada gelasnya. Biasanya ditambah lagi ada gelas tepai, tambah lagi ada gelas gosok gigi seperti ini ya. Gelas gosok gigi dan lengkap dengan gosok gigi, dengan sikat giginya juga. Dan memang semuanya itu dipersiapkan dalam satu baki khusus dalam sanjit ya. Masih ada, tentunya ini juga sudah sering kali tidak dibawa ya. Tapi saya masih menyediakan karena masih ada beberapa orang yang masih suka menanyakan. Ya, itu adalah barang yang kedua. Barang yang ketiga, dan ini juga sudah sering kali dilupakan, adalah pita pintu. Tada! Pita pintu ini biasa digantung pada saat hari pernikahan kalian, dipasangin di pintu ya. Atau ada pita sejenis ini yang dipakai diselempangkan di badannya si pengantin. Dan tentunya sekarang sudah jarang karena zaman dulu kan memang bajunya baju biasa, tapi diselempangkan begini sebagai tanda bahwa akan ada pengikatan, katanya begitu. Dan juga
Pita seperti ini yang ada bandul tengahnya ini juga suka digunakan selain untuk di pintu ya, juga sebagai alat untuk satu ujung dipegang mempelai pria, satu ujung dipegang oleh mempelai wanita. Why? Katanya kalau belum menikah, bukan muhrimnya itu nggak boleh bersentuhan kulit. Jadi mereka akan memegang kain ini, katanya seperti itu. Nanti kalau sudah diresmikan, baru boleh bersentuhan kulit. Katanya begitu, ya. Nah, ini adalah kain merah. Berarti ini udah barang keberapa ini? Ketiga. Barang yang juga seringkali kalau pita pintu tadi juga udah seringkali disediakan oleh WO ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam baki sangjit. Padahal itu seharusnya harus. Ada juga ini tulisan Swangsea. Ini kalian pasti sudah tahu semuanya. Si sebelah adalah suka. Si sebelah lagi adalah suka. Jadi suka sama suka. Ini juga seharusnya dimasukkan ke dalam baki sanggit dan ini nanti akan ditempelkan di pintu. Ya. Dan ini juga sudah jarang dimasukkan ke dalam baki sanggit. Why? Karena sudah disediakan oleh WO. Ya. Ini barang selanjutnya. Oh iya, selain Swangsea yang ditempelkan di pintu, sebetulnya masih ada barang yang saya juga belum masukkan. Ya, itu barangnya cukup besar. Spray. Ya. Spray ranjang kalian pun seharusnya dimasukkan ke dalam baki sanggit ya. Nah, selanjutnya nih payung merah. Payung merah ini berhubungan dengan fertility. Kenapa fertility? Apa hubungannya payung dengan kehamilan? Jadi, zaman dulu itu payungnya tuh bukan berbahan kain seperti ini. Tapi payung itu adalah berbahan kertas dan cukup tebal ya. Kertas dan nanti akan dilapisi oleh semacam cat yang mengandung lilin. Jadi si kertasnya kalau kena air nggak langsung rembes ya, jadi nggak cepat rusak. Nah, payung kertas itu disebut dulu, kertas itu dalam bahasa Mandarin disebutnya zhe. Zhe itu artinya kertas. Tapi dalam bunyi yang sama, zhe itu juga bisa berarti anak. Jadi supaya kalian segera dianugerahi anak katanya. Jadi orang Chinese dulu memang pengen banget cepetan punya cucu kayaknya ya. Kemudian juga zhe ini kertas supaya kalian fertility. Tapi memang itulah filosofi pernikahan orang Chinese. Setelah menikah segeralah punya anak gitu kan katanya. Ya tapi ini hanya orang Chinese kayaknya. I don't know. Setiap orang berbeda ya. Payung. Nah, ini adalah dua benda yang cukup mungkin sudah tidak ada yang pernah beli, tapi gue masih nyediain karena masih ada yang nyari. Tada! Ini adalah sisir merah. Sisir merah ini buat apa? Sisir merah ini kalau zaman dulu ada tradisi di pagi hari pernikahan sebelum mempelai memulai ritual berdandannya. Pagi-pagi banget atau bahkan semalam sebelumnya, si mamah itu akan menyisirkan rambut anaknya. Ya, sambil menyisirkan, mamah itu akan memberikan doa-doa. Dan ternyata kalau kalian googling, kalau kalian baca di web berbahasa Mandarin, ternyata penyisiran ini adalah ritual yang sangat dinanti-nantikan oleh para ibu. Ya, karena ini adalah ritual yang benar-benar menjadi kedekatan, kehangatan dari seorang ibu dengan putrinya. Ya, penyisiran ini. Makanya sisir ini tetap seharusnya ada dalam baki sangjit dan akan dipakai pada saat wedding. Kenapa ada dua? Ya, karena zaman dulu kan cowoknya rambutnya panjang tuh. Ya, dikepang gitu kan. Nah, ini juga kadang-katanya seorang satu sama cowoknya. Tapi ada yang mengatakan juga satu sisir dipakai untuk si pengantin perempuan sebelum menikah, satu sisir lagi dipakai setelah menikah. Jadi yang sebelum menikah nggak boleh dibawa katanya. Itu adalah tradisi yang tidak ada catatannya ya. Itu adalah apa yang saya pelajari. Nih, sisir merah. Satu benda lagi, gunting emas ya. Gunting emas ini ada ukiran-ukiran naganya. Ini buat apa? Gunting emas ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, gunting emas ini akan bermanfaat untuk pada saat pemasangan spray. Kalau kalian lihat video saya yang tentang demo pemasangan spray, gunting emas ini akan dimasukkan di bawah kasur dan gunting emas ini akan dijadikan jimat sebagai pengusir hal-hal yang tidak baik. Ditaruh di bawah kasur,
ya. Atau gunting emas ini juga bisa dimanfaatkan khusus untuk acara gunting khusus yang dipergunakan untuk acara gunting pita kalau sampai ada pelangkahan koko atau cici yang belum menikah. Ini manfaat dari gunting emas ini. Ya. Ada lagi peralatan lainnya sebetulnya masih banyak. Ada peralatan jahit, kebetulan gue out of stock. Peralatan jahit itu untuk apa? Katanya peralatan jahit itu sebagai simbol supaya tetap terjalin hubungan antara ibu dan anak, ibu dan putrinya, walaupun si anaknya sudah dibawa oleh sang suami ke rumah barunya. Ada juga yang mengatakan alat jahit itu adalah untuk sebagai simbol perempuan itu harus bisa menjahit, jadi dibekali peralatan jahit lengkap supaya dia tetap bisa berkarya dengan terus menjahit katanya. Ada barang apa lagi? Sebenarnya banyak sih, tapi itu yang sementara ready di toko gua. Oke. Barang-barang yang antik, barang-barang yang unik. Semoga informasi ini cukup bermanfaat, dan kalau kalian mau cari barang-barang ini di toko gua ada. Tinggal klik link di bawah ini ya. Yang pasti barang-barang itu sebetulnya dibilang penting, ya penting sih. Tapi dibilang nggak penting, sebenarnya ada maknanya dan maknanya cukup baik, ya. Tapi karena satu dan lain hal, sehingga barang-barang tersebut sudah mulai tidak dimasukkan ke dalam baki sanggit. Bahkan seharusnya itu ada sampo, ada sabun, ada odol, ada skincare dan lain-lain itu tidak dimasukkan karena mungkin bentuk botolnya juga nggak oke kali ya. Tapi itulah faktanya bahwa seharusnya barang-barang yang seharusnya ada di dalam baki sanggit tapi sudah mulai dilupakan. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri dari episode ke-49 dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. See you di video selanjutnya. Bye!